Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Jami' Karomatil Auliya. Kita telah sampai kepada waqad basatal kalama, dan sungguh telah memperpanjang lebar al-kalama, pembicaraan, fi tafsiri hadil ayah, di dalam menafsirkan ayat ini, yaitu surah Al-Kahfi, ala itsbati karomatil auliya, atas ditetapkannya karomah-karomahnya para wali. Siapa? Al-Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi, fi tafsirihi Al-Kabir, di dalam tafsir beliau yang berjudul Al-Kabir, tafsir Kabir. Faqala, kemudian beliau berkata, ihtaja, telah berhujjah, ashabuna, para sahabat-sahabat kami as-sufiyah, bihadil ayah, dengan ayat ini, berhujjah ala sihatil qaul, atas benarnya pendapat, bil karomat, dengan adanya karomah-karomah. Wa huwa istidlalun zahirun, dan yang demikian itu adalah istidlal yang zahir, yang jelas. Kemudian kata pengarang, beliau mengatakan wa nadhkuru, dan kami akan menyebutkan hadhil mas'alata, masalah ini, hahuna, di sini, ala sabilil istiqsa, yaitu secara maksimal, ala sabilil istisqa, yaitu istiqsa, secara maksimal. Fanaqul, maka kami katakan, qablal khot, sebelum masuk fid dalil, di dalam membahas tentang dalil, kami mengatakan ala jawazil karomat, atas kemungkinan bolehnya adanya karomah-karomah. Fanaftakiru, sehingga kita butuh ila taqdimi muqaddimata ini, kepada mendahulukan dua muqaddimah. Al-muqaddimatul awwalu, al-muqaddimatul ula, adapun muqaddimah yang pertama itu fi bayani, di dalam menjelaskan annal waliya mahwa, bahasanya wali itu siapa, mahwa, siapa itu wali. Fanaqul, maka kami katakan, huna, di sini, wajhan, wali itu ada dua pendapat. Al-awwalu, yang pertama, ayakuna, adanya wali itu fa'ilan, bentuknya tadi itu mengikuti wazan fa'ilan, mubalaghatan, dengan sigat mubalaghah. Jadi wali tadi itu wazannya adalah fa'il dengan sigat mubalaghah, minal fa'il, daripada fa'il. Kal alim, seperti alim, wal qadir, dan seperti lafal qadir. Fayakunu maknahu, sehingga maknanya adalah man tawalat, orang yang terus-menerus, ta'atuhu, ketaatannya, min ghairi takhalluli maksiatin, dengan tanpa disela-selai kemaksiatan. Jadi wali menurut pendapat yang pertama, itu kata wali tadi itu mengikuti wazan fa'il dengan sigat mubalaghah. Sehingga makna wali tadi itu adalah orang yang terus-menerus melakukan ketaatan dengan tanpa disela-selai kemaksiatan. Ini makna wali pada pendapat yang pertama. Kemudian wathani, yang kedua, ayakuna fa'ilan, wali tadi itu mengikuti wazan fa'il tetapi bimakna maf'ul, makna maf'ul, ka qatil, seperti qatil, wajarih, dan seperti jarih. Qatil dan jarih ini bimakna maktul, yaitu orang yang terbunuh, wa majruh, dan orang yang dilukai. Wa huwa, dan adapun wali itu adalah alladzi yatawalla al-haq subhanahu hifdhahu wa hirasatahu. Wali itu adalah orang yang Allah mengurusi penjagaannya, wa hirasatahu, dan Allah yang mengurusi penjagaannya dan perlindungannya. Ala tawali, secara terus-menerus. An kulli anwa'il ma'asi, dari segala macam-macam kemaksiatan, wa yudimi taufiqahu, dan Allah melanggengkan taufiknya, ala ta'at, atas melakukan ketaatan-ketaatan. Jadi kalau wali menurut pendapat yang kedua itu adalah
kata wali tadi itu mengikuti wazan fa'il dengan makna maf'ul seperti qatil dan jarih. Sehingga makna wali tadi itu adalah orang yang terus-menerus dijaga oleh Allah SWT dari segala macam kemaksiatan dan Allah melanggengkan kepadanya taufik sehingga dia melakukan ketaatan. Kemudian kata beliau, wa'lam, ketahuilah anna hadzal isma, bahwasanya nama ini, yaitu maksudnya adalah wali, itu makhudun, wali itu diambil min qaulihi ta'ala, dari firman Allah ta'ala, yaitu Allahu waliyul ladzina amanu, yaitu Allah adalah dekat atau walinya orang-orang yang beriman. Wa qaulahu ta'ala, dan diambil dari qaulihi ta'ala, firman Allah, wa huwa yatawallas shalihin, dialah Allah yang menjaga orang-orang saleh. Wa qauli ta'ala, dan diambil daripada firman Allah ta'ala, anta maulana, engkau adalah wali kami, pelindung kami, fangsurna, maka tolonglah kami, ala qaumil kafirin, atas menghadapi kaumnya orang-orang kafir. Wa qaulu ta'ala, dan diambil daripada qaulihi ta'ala, firman Allah ta'ala, dzalika, yang demikian itu, bi annallaha, dengan bahasanya Allah SWT itu maulal ladzina amanu, Allah adalah zat yang menjaga orang-orang yang beriman, wa annal kafirin, dan bahwasanya orang-orang kafir, la maula lahum, tidak ada penolong, tidak ada penjaga, lahum, bagi orang-orang kafir. Wa qauli ta'ala, dan wali tadi diambil daripada firman Allah ta'ala, innama waliyukum, hanya saja wali kalian itu adalah Allahu wa rasuluhu. Wa aqul, dan aku katakan, kata musannif, dia mengatakan al-wali huwal qarib fil lughah. Di dalam makna bahasa, wali itu maknanya adalah qarib. Wallahu waliyul ladzina amanu, Allah itu dekat dengan orang-orang yang beriman. Itu dalam makna bahasa. Fa idza kana al-abdu qariban min hadratillah, maka ketika seorang hamba itu dekat daripada hadrah Allah, bisa babi kathrati taatihi, dengan sebab banyaknya ketaatannya dia, wa kathrati ikhlasihi, dan dengan banyak keikhlasannya, wa kana rabbu qariban minhu, dan adalah Tuhan tadi itu dekat darinya, bi rahmatihi, dengan rahmatnya, wa fadlihi, karunianya, wa ihsanihi, dan dengan kebaikannya. Fahunalika, sehingga hasolatil wilayatu, hasillah wilayah kewalian. Jadi ketika seorang hamba tadi itu dekat dengan Allah, yaitu dengan sebab memperbanyak ketaatannya, keikhlasannya, maka Tuhan tadi akan dekat darinya dengan rahmat, anugerah, dan kebaikannya. Maka ketika itu hasillah kewalian. Kemudian al-muqaddimatu tsaniyah, muqaddimah yang kedua, idza dhahara fi'lun khariqun lil adah, apabila tampak fi'lun khariqun lil adah, yaitu perbuatan yang keluar daripada kebiasaan, alal insan, atas manusia, fadzalika, yang demikian itu, perbuatan yang keluar dari kebiasaan tadi, imma ya ayyakuna makrunan bidakwah, ada kalanya perbuatan yang keluar dari kebiasaan tadi itu dibarengi dengan pengakuan bidakwah, yaitu ngaku-ngaku jadi Tuhan, ngaku jadi nabi, ngaku jadi wali, aula ma'at dakwah, atau tidak dibarengi dengan pengakuan. Jadi adanya kejadian pada diri seorang hamba yang keluar dari kepada kebiasaan, itu ada kalanya dibarengi dengan pengakuan dan ada kalanya tidak dibarengi dengan pengakuan. Wal qismul awalu, adapun bagian yang pertama, wa huwa ayyakuna ma'ta'wah, yaitu kejadian yang keluar daripada kebiasaan yang dibarengi dengan pengakuan. Fatilka, maka tilkat dakwah, adapun pengakuan tadi, imma antakuna dakwah ilahiyatin, adanya pengakuan tadi itu adalah pengakuan ketuhanan, au dakwah nubuwatin, atau ngaku kenabian, au dakwal wali wilayah, atau ngaku kewalian, au dakwah sihir, atau ngaku sihir, wa ta'ati syayatin, dan mentaati syayatin, setan-setan. Fahadhihi arba'atu aqsam, dan ini ada 4 macam.
Jadi ngaku itu ada 4. Yang pertama ngaku jadi Tuhan, ngaku jadi Nabi, kemudian ngaku jadi wali, dan ngaku sebagai tukang sihir. Al-qismul awalu, bagian yang pertama itu adalah iddi'aul ilahiyah, yaitu ngaku jadi Tuhan. Wajawaza ashabuna zuhura khawarikil andah ala yadihi min ghairi mu'aradah. Wajawaza, dan menganggap mungkin ashabuna, para sahabat kami, zuhura khawarikil andah, yaitu munculnya kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan, ala yadihi, atas orang yang ngaku jadi Tuhan tadi, min ghairi mu'aradah, dengan tanpa ada yang melawan, dengan tanpa ada perlawanan. Itu mungkin. Kama nukilas, bagaimana dinukil, anna Fir'aun, bahasanya Fir'aun, kana yadda'il ilahiyah, bahasanya Fir'aun itu ngaku menjadi Tuhan. Wakanat, dan adalah tadharu, muncul khawarikul andah, kejadian-kejadian yang luar biasa, ala yadihi, melalui tangannya Fir'aun. Wa kama nukila dzalika aidan, dan sebagaimana dinukil juga yang demikian itu, fi haqqi Dajjal, pada haknya Dajjal. Qala ashabuna, para sahabat-sahabat kami mengatakan, wa inna majazza dzalika, dan hanya saja mungkin yang demikian itu, li anna syaklahu, karena bentuknya Dajjal atau Fir'aun tadi, wa khilqatahu, dan penciptaannya Fir'aun atau Dajjal tadi, itu tadulu, itu menunjukkan ala kadzbihi, atas dustanya Fir'aun atau Dajjal tadi. Karena nggak mungkin Fir'aun itu bentuknya itu adalah manusia kok dia ngaku Tuhan. Dajjal matanya buta sebelah kok dia ngaku Tuhan. Jadi penciptaannya dia, bentuknya dia, itu menunjukkan atas dustanya dia. Fadhuhurul khawarik, maka munculnya kejadian-kejadian yang luar biasa, ala yadihi, melalui tangannya, itu la yufti ila talbis, itu enggak berpengaruh, enggak berakibat kepada tertipunya manusia. Karena dengan potongannya Fir'aun atau dengan potongannya Dajjal, itu orang sudah tahu bahasanya dia adalah pendusta. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.